Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Bersama saya pada hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber kita. Yang pertama dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong, Bapak Haji Muhammad Noripani. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Yang kedua narasumber kita adalah Ibu Heni Suparti. Beliau merupakan pengamat pembangunan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Heni Suparti ini merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Tabalong. Jadi dalam hal ini beliau mengamati pembangunan yang terrealisasi di Kabupaten Tabalong ini. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan memenuhi undangan kami dalam dialog pada hari ini. Yang pertama, kita ingin membahas mengenai strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tabalong ini. Dalam keadaan masa pandemi ini, pada tahun 2020 yang lalu, kita Kabupaten Tabalong juga mengalami krisis pandemi, di mana pembangunan di Kabupaten Tabalong ini harus bersama pemerintah pusat ekstra kritis dalam mengenai persoalan ini, di mana besar kemungkinan tidak maksimalnya terrealisasi program pemerintah pada tahun 2020 yang lalu. Dengan ini kami ingin mendengar pemaparan dari Bapak Haji Noripani bagaimana perkembangan pembangunan pada tahun 2020 yang lalu. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mungkin menjelaskan terkait dengan pembangunan yang disampaikan Mas Renaldi, mungkin alangkah baiknya saya mungkin memperkenalkan Bapeda dulu. Selamat. Ya kan, jadi supaya masyarakat juga mengetahui tugas-tugas kami. Bapeda sendiri adalah salah satu perangkat daerah yang membantu tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dan Pak Bupati Tabalong dalam khususnya di bidang perencanaan. Nah, di Bapeda itu sendiri terdiri dari beberapa bidang ya yang menangani perencanaan dan kelitbangan. Nah, ada Pak Sekretaris membantu saya, kemudian ada Litbang, Kepala Badan Litbang Penelitian dan Pengembangan, kemudian ada Kepala Bidang Perencanaan, kemudian ada Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, dan ada Kepala Bidang Sosial dan Budaya ya. Jadi ada beberapa bidang yang membantu saya di sana. Nah, tapi pada dasarnya tugas pokok dari Bapeda adalah merencanakan dan juga merencanakan pembangunan di Kabupaten Tabalong dan juga melakukan penelitian dan pengembangan. Jadi itu yang dilakukan. Nah, terkait dengan tugas-tugas itu, maka sebenarnya perencanaan ini sebenarnya siklusnya sudah menjadi suatu proses yang menjadi siklus yang kita terus lakukan. Nah, dari siklus itu yang pertama dilakukanlah penyusunan perencanaan dulu sebenarnya. Jadi nyusun rencana, kemudian setelah disusun rencana itu kemudian ditetapkan, kemudian setelah ditetapkan baru dikendalikan, setelah dikendalikan baru dievaluasi. Nah, itu siklusnya itu terus berproses. Patokannya adalah dengan adanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi 5 tahun kita membuat RPJMD, ini digunakan sebagai pedoman semua pembangunan ataupun perencanaan yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, Kepala OPD atau SKPD itu akan mengacu kepada RPJMD ini. RPJMD ini dijabarkan oleh Kepala SKPD atau para SKPD melalui namanya Renstra atau Rencana Strategis. Nah, siklus 5 tahun ini dijabarkan lagi untuk siklus tahunannya. Siklus tahunannya yaitu namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan di SKPD nanti siklus tahunnya adalah melalui Renja, rencana kerja SKPD. Nah, jadi itu yang terus kita lakukan. Setiap tahunnya ada namanya mulai Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, kemudian
itu diikuti juga nanti dengan setelah musrenbang ditetapkan menjadi suatu APBD nanti. APBD kemudian setelah itu kita harus mengevaluasi terkait RKPD ataupun APBD yang sudah dilaksanakan itu dievaluasi kemudian terus dikendalikan sehingga harapan kita indikator-indikator ataupun sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD yang dituangkan kemudian dalam Renstra dituangkan kemudian dalam RKPD dan Renja SKPD ini benar-benar nanti bisa dicapai. Nah, itulah kira-kira yang yang perlu kami sampaikan nanti terkait dengan hasil-hasil yang sudah ataupun evaluasi terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020. Nah, jadi makanya itu saya historiskan dulu supaya memahami tugas-tugas baik dari Bapeda secara umumnya, kemudian juga SKPD, bahwasanya kami tiap tahun sudah melakukan siklus itu. Artinya tiap tahun melakukan perencanaan, kemudian melakukan pengendalian, kemudian melakukan evaluasi. Nah, seberapa besar Bapak perkembangan pembangunan pada tahun 2020 yang lalu terkait mengenai saat tahun 2020 yang lalu kan kita mengalami masa pandemi. Betul. Jadi perencanaan yang awalnya diselenggarakan pada tahun 2019 mungkin bisa saja terlaksana tidak maksimal itu pada tahun 2020. Ya, jadi memang setelah dalam kondisi pandemi ini memang kita selain menilai diri sendiri terkait dengan RKPD dan juga indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD, itu juga kita juga dinilai oleh BPS secara indikator makronya. Nah, kita melihat dari sisi itu. Dengan adanya pandemi ini, memang untuk Kabupaten Tabalong ataupun nasional ataupun seluruh dunia pada dasarnya memang mengalami penurunan atau kontraksi. Jadi memang kita tahun kemarin untuk pertumbuhan ekonomi kita minus 2,6. Memang terjadi penurunan. Nah, oleh karena itu pemerintah khususnya Kabupaten Tabalong mengambil langkah-langkah agar nanti bagaimana kita menggenjot dari sisi pertumbuhan ekonomi ini. Nah, itulah yang kita lakukan melakukan dari hasil evaluasi kita itu kita akan pemerintah mengambil langkah bagaimana nantinya agar pertumbuhan ekonomi tetap nanti bisa meningkat lagi, berkelanjutan. Itu yang kita lakukan. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan sesuai arahan pimpinan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, ya yang pertama adalah tentu bagaimana kita karena ini muaranya asalnya dari adanya pandemi, jadi kita tetap fokus dulu untuk penanganan pandemi COVID ini. Dari dulunya kita tidak menganggarkan vaksinasi, sekarang kita sudah siapkan dana untuk itu. Kemudian ada juga rumah sakit khusus COVID juga disiapkan, ini arahan pimpinan, kita juga sudah siapkan. Kemudian juga tenaga nakes juga kita support gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah ini kita menginginkan pandemi COVID di Kabupaten Tabalong ini bisa berakhir dengan segera gitu. Nah, kemudian baru dari sektor ekonominya. Nah, sektor ekonominya kita dari hulunya dulu, dari pertaniannya. Pertanian kita terus menggenjot untuk pertanian dalam arti luas. Bagaimana kita sudah menyiapkan juga bibit-bibit, kemudian kita juga membantu permodalan, kita juga membantu terkait dengan sarana prasarana di pertanian agar nantinya pertanian kita ini bisa meningkat. Nah, kemudian dari sektor hulunya juga karena kita juga menghasilkan pertanian yang banyak, Pak Bupati juga merencanakan sekarang lagi dibuat adalah pasar agribisnis. Nah, ini dari sisi hulunya. Jadi itu langkah-langkah kita. Kemudian dari sektor hulunya juga kita pasar-pasar diperbaiki, direvitalisasi ya, supaya ini orang memudahkan untuk terjadinya proses ekonomi di sini. Nah, dengan harapan nanti dengan adanya pasar yang bagus, ini kemudian suplai nanti akan membaik dari petani-petani kita. Nah, sehingga inflasi tidak terlalu banyak inflasi di tempat kita, daya beli masyarakat meningkat, sehingga harapan kita ini impact kesejahteraan masyarakat nanti akan meningkat. Itu dari itu. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusia, kita terus berupaya meningkatkan SDM kita walaupun dalam keadaan pandemi ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan terus baik sektor formal maupun non formal,
pelatihan-pelatihan terhadap UMKM terus kita lakukan. Jadi ini dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka dalam kondisi pandemi ini. Jadi mereka bisa jualan dengan online nanti, kemudian juga mereka punya kemampuan nanti melihat peluang inovasi. Nah, ini kita terus latih kemampuan mereka sehingga harapan kita sektor ekonomi terus bergerak. Nah, jadi itu yang kita lakukan baik dari sisi pertanian, kemudian ekonominya juga meningkat, tadi kesehatannya. Nah, jadi 3 hal ini yang mungkin yang terus kita pemerintah lakukan, bagaimana nantinya kita mudah-mudahan bisa mengatasi kondisi pandemi ini. Saya kira itu. Baik Bapak. Jadi ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi yang berkelanjutan ya Pak? Betul. Iya. Dalam keadaan ini juga memang pada tahun 2020 yang lalu banyaknya regulasi dari pemerintah pusat. Artinya dalam menyikapi masa pandemi ini sehingga mengharuskan kepada pemerintah daerah juga ekstra kritis dan efisiensi dalam memutuskan segala sesuatu. Baik itu melalui perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang keadaan pembangunan kita di Kabupaten Tabalong ini terkait mengenai keadaan ekonomi kita di daerah? Baik, terima kasih Pak Renaldi. Menurut pandangan kami melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Tabalong ini, pertama kami ingin menyampaikan di 2 aspek, yaitu pertama aspek IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dan produk domestik regional bruto ya. Jadi kalau untuk di aspek IPM, Indeks Pembangunan Manusia ya, kami apresiasi bahwa Tabalong itu mengalami peningkatan dari tahun 2019 ya. Itu artinya dalam percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong, Tabalong sudah sangat bagus ya. Bahkan di tingkat provinsi atau seprovinsi Kalimantan Selatan, Tabalong mendapatkan peringkat ketiga dalam Indeks Pembangunan Manusia ya. Nah, kemudian di aspek PDRB atau yang disebut tadi mengalami penurunan yang drastis ya, yaitu sebesar minus 2, sekian ya. Nah, hal itu saya rasa wajar ya, karena di masa pandemi ini semua wilayah pun mengalami penurunan ya. Jadi saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Tabalong dalam hal ini Bapeda sebagai leading sektor, upaya yang dilakukan itu sudah maksimal. Hanya saja kita mengalami keadaan yang tidak bisa kita istilahnya Suatu keniscayaan. Iya, suatu keniscayaan yang harus kita terima. Ya, itu menurut saya. Jadi terkait mengenai keadaan untuk pembangunan ekonomi sendiri, apakah memang perlu adanya perencanaan yang sifatnya partisipatif dari pemerintah daerah dengan masyarakat juga? Menurut saya perlu sekali, bahkan kita tidak salahnya menggandeng sektor swasta atau private sector ya untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi. Itu menurut saya. Selanjutnya kembali kepada Pak Noripani. Apakah dalam pembangunan kita di Kabupaten Tabalong ini juga memiliki koordinasi yang bagus dengan pemerintah pusat dalam hal sinkronisasi pembangunan di tingkat nasional untuk daerah? Ya, terima kasih Mas Renaldi. Jadi memang bahwasanya RPJMD kita ini sebelum kita menetapkan RKPD juga itu selalu ada istilahnya harus konsistensi dan juga selaras dengan RPJMN ya, RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Nasional ya. Nah, kemudian juga RPJMD pemerintah provinsi. Jadi memang harus ada keselarasan sehingga harapannya nanti pembangunan ini nanti sinkron gitu. Sinkron. Nah, oleh karena itu kita kalau menetapkan tema suatu RKPD itu juga harus mengetahui tema-tema yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi agar nanti arah pembangunan ini sama gitu arahnya. Di samping itu juga kita juga selalu dievaluasi terkait dengan usulan-usulan RKPD yang kita sampaikan juga harus melalui evaluasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi inilah kenapa kita harus melakukan sinkronisasi agar nanti kegiatan yang kita laksanakan nanti benar-benar nanti karena kan apa yang kita lakukan di kabupaten ini juga akhirnya dampaknya ke provinsi, akhirnya juga ke nasional. Jadi semua memang harus saling sinkron ataupun saling terkait antara kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Jadi itu terlihat sekali dari sistem yang kita sudah lakukan ini, baik dari RPJMN-nya, kemudian RPJMP pemerintah daerah provinsi, kemudian kabupaten, RKPD-nya juga semua juga sudah melakukan keselarasan dan sinkronisasi dengan tingkatan yang di atas, saya kira itu. Nah, selanjutnya Bapak, di tahun 2020 yang lalu setelah artinya sudah ditetapkan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 yang akan direalisasikan pada tahun 2020. Nah, sejak adanya masa pandemi ini, regulasi dari pemerintah pusat ini seyogianya sudah memangkas banyak anggaran untuk daerah. Terutama harus anggaran itu difokuskan kepada penanganan masa pandemi ini. Jadi untuk prioritas pelaksanaan pembangunan kita di Kabupaten Tabalong ini kira-kira di tahun 2020 yang lalu apa yang sudah bisa terrealisasi? Ya, jadi memang ada kebijakan pusat ya setelah adanya pandemi ini melalui namanya refocusing. Artinya anggaran dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang dulunya tidak ada, yaitu terkait dengan penanganan pandemi COVID. Nah, oleh karena itu Pak Bupati, pimpinan kita juga mengarahkan bagaimana dalam situasi tidak normal, ini kan tidak normal sebenarnya, artinya tidak ada di luar perkiraan kita semua, ini kegiatan atau program tetap jalan. Nah, oleh karena itu memang harus dilakukan inovasi. Jadi kami di Bapeda juga diarahkan Bapak Bupati untuk terus menggenjot inovasi di daerah kita ini. Bagaimana SKPD ini tidak bisa lagi berpikir secara istilahnya tuh normal ya, ini abnormal sudah kita. Dalam kondisi abnormal ini harus melakukan langkah-langkah inovatif. Nah, artinya dengan pendanaan terbatas, ini indikator-indikator atau sasaran yang sudah ditetapkan ini tetap tercapai. Bagaimana itu caranya? Nah, bisa tadi melakukan kerjasama dengan dunia usaha, bisa kemudian melakukan suatu efisiensi, kemudian melakukan istilahnya lagi inovasi yang bisa memudahkan orang dalam bekerja. Nah, jadi hal-hal itulah yang terus kita lakukan dan kita dorong agar setiap SKPD dalam keadaan abnormal ini tetap bisa menyelesaikan indikator ataupun sasaran yang sudah mereka tetapkan dalam range ataupun dalam renstra mereka. Jadi itu yang didorong oleh pimpinan kita, bagaimana menyikapi terkait dengan adanya pandemi ini. Saya kira itu. Kita kembali kepada Ibu Heni. Terkait mengenai visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong ini yang kira-kira sudah bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah sendiri pada tahun ini, apakah menurut Anda kira-kira terkendala dengan keadaan pandemi ini itu mungkin tidak bisa berjalan maksimal? Ya, baik. Menurut pandangan saya ya, terkait visi misi kepala daerah yaitu menuju Kabupaten Tabalong yang agamis, sejahtera dan mandiri ya. Di saat pandemi ini, saya rasa tidak menjadi halangan yang istilahnya yang menghambat ya, menghambat dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong ya, karena respon dari pemerintah sendiri terkait pandemi itu sudah salah satunya tadi dengan efisiensi. Dari efisiensi itu sudah merespon daripada keadaan yang sekarang. Ya, itu. Ya. Jadi walau bagaimanapun keadaannya, visi misi harus tetap dijalankan. Iya, karena itu adalah janji politik daripada kepala daerah kan, agar bisa mendapatkan simpatik dari masyarakat itu sendiri kan. Iya. Oke, kembali kepada Pak Noripani.
Sampai di tahun ini kira-kira seberapa besar visi misi yang sudah terrealisasi dari pemerintah daerah, Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kami ada evaluasi internal, ada juga yang dilakukan oleh BPS. Nah, kami mungkin menyampaikan terkait BPS. Terkait pertumbuhan ekonomi, memang target kita tadi 3,87 sebenarnya. Ini memang minus 2,62. Tapi harapan kita di tahun berikutnya, tahun 2021 ini itu bisa sampai plus 3 harapan kita gitu. Nah, kemudian inflasi dari target 1,77, alhamdulillah realisasi kita juga memang ada penurunan ya inflasi dari, kalau dari catatan kami dari BPS ini dari 2,15 menjadi 1,77. Jadi dari indikator-indikator itu terjadi positif gitu, walaupun kita dalam keadaan pandemi. Nah itu, kemudian kemiskinan dari posisi 6% di posisi tahun 2019, kemudian di 2020 jadi 5,72. Jadi terjadi penurunan kemiskinan. Kita bersyukur sekali walaupun posisi kita pandemi dan ada refocusing anggaran, alhamdulillah dari indikator-indikator yang dinilai ini kita mengalami hal yang positif gitu. Nah, kemudian IPM tadi disampaikan Ibu dari mengalami kenaikan. Jadi dari 71,92 menjadi 72,19. Nah, jadi saya kira ini yang menggembirakan bagi kita. Ternyata dalam kondisi pandemi, program banyak istilahnya terjadi pemotongan anggaran di situ ya, karena dari pusing pemangkasan. Tetapi alhamdulillah indikator-indikator makro yang dinilai BPS ini, khususnya Kabupaten Tabalong ini mengalami pertumbuhan yang positif. Nah ini sebagai gambaran bahwasanya visi misi yang sudah ditetapkan itu sudah berjalan. Nah gitu saya kira. Oke Pak, jadi realisasi yang kira-kira belum bisa maksimal terlaksana pada tahun 2020 ini, apakah di tahun 2021 ini bisa kembali itu dikembangkan atau dimaksimalkan upayanya? Ya, saya kira jadi begini, dari kan indikator, kita melihatnya dari indikator. Kalau memang indikatornya ini belum sampai 100% ataupun hal yang dari hasil evaluasi SKPD dan juga dari Bapeda tentunya. Nah, tentunya kita akan terus melanjutkan karena ini adalah pembangunan 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, siklus 5 tahunan. Siklus 5 Jadi tahunan. seperti Ibu bilang tadi, RPJMD adalah janji-janji politik Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nah, tentunya kita mengupayakan bagaimana misalnya tahun ini masih kurang, tahun depannya kita selesaikan gitu lagi. Sampai di 2024. Nah, jadi tindak lanjutnya terus akan kita lakukan walaupun tadi di refocusing. Nah, mungkin di tahun berikutnya kita akan tetap lanjutkan. Jadi kegiatan-kegiatan ataupun program yang sudah dimasukkan dalam indikator menjadi program menjadi sasaran. Nah, saya kira itu akan terus kita lanjutkan yang sebenarnya yang diusulkan oleh SKPD ya kepada kami melalui renja mereka. Nah, jadi juga kita bersyukur bahwanya mulai tahun ini kita juga Mas Renaldi, perencanaan dan penganggaran sudah menjadi satu sistem melalui sistem informasi pemerintah daerah. Nah, selama ini kan tidak dalam satu sistem. Nah, sekarang kita sistem perencanaan dan penganggaran sudah sistem. Jadi ini memudahkan semua pihak, baik kami kepala Bapeda, keuangan, kemudian dinas BPPRD juga, kemudian dari termasuk juga dari kepala-kepala SKPD dan juga termasuk dari DPRD karena pokir-pokir mereka juga dimasukkan dalam sistem itu. Nah, ini yang memudahkan kita juga dalam masa pandemi ini bagaimana perencanaan kita ini mudah-mudahan bisa lebih berkualitas walaupun tadi kita tidak bisa secara bertatap muka langsung, tapi alhamdulillah dengan ada sistem ini kita harapkan perencanaan-perencanaan yang dihasilkan kita tetap berkualitas, menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Kembali kepada Ibu Heni, bagaimana menurut Ibu pembangunan yang berkelanjutan seperti ini? Adanya kesinambungan tindak lanjut dari upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya, apabila tidak maksimal baru bisa dilaksanakan di tahun berikutnya. Seperti apa menurut Ibu? Ya, menurut pandangan saya ya,
upaya yang berkelanjutan itu yang memang harus dilakukan ya. Apabila tidak terlaksana pada tahun sebelumnya, maka tahun berikutnya harus dilaksanakan, karena itu tadi kembali kepada itu merupakan visi misi dari kepala daerah yang terpilih ya. Jadi harus dilakukan strategi-strategi untuk melaksanakan daripada pembangunan yang belum tercapai. Seperti itu. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, selanjutnya kami akan kembali lagi dalam program Dialog. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Kembali kita akan berbincang kepada dua orang narasumber kita. Yang pertama kepada Pak Noripani. Ketika pada tahun 2020 yang lalu telah diumumkan pandemi COVID, tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang lalu, maka pemerintah pusat sudah menerapkan regulasi adanya pemangkasan anggaran, sehingga dinamika tersebut menyebabkan tidak efektifnya pembangunan-pembangunan di segala daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong ini sendiri. Nah, sehingga kesiapan pemerintah daerah saat tahun 2020 yang lalu benar-benar harus dikorsing, harus dipres agar bisa menangani persoalan pandemi. Nah, menyikapi hal tersebut, pada tahun 2021 ini tentu pemerintah memiliki pemikiran yang baru, perencanaan yang baru di tengah menghadapi masa pandemi ini. Bagaimana pembangunan di tahun 2021 ini akan berlangsung? Silakan Bapak Noripani untuk menjawab. Ya, seperti yang sampaikan awal tadi, memang kita kan melihat pandemi COVID ini masih terus terjadi. Jadi kita tetap memprediksi demikian. Begitu juga pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi tetap mengutamakan tentunya pandemi COVID ini. Bagaimana kita mengatasinya. Nah, yaitu yang seperti disampaikan, yang pertama fokus kita tentu adalah programnya penanganan COVID ini. Penanganan COVID. Nah, jadi ya tadi saya bilang bagaimana kita sudah menganggarkan untuk vaksinasi sebenarnya untuk Kabupaten Tabalong, seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong. Jadi itu langkah-langkah kita. Jadi harapan kita nanti kalau vaksin aja semua dapat divaksin gitu. Dengan harapan kalau semua divaksin, insya Allah kita mencapai herd immunity. Jadi Kabupaten Tabalong bisa melakukan aktivitas nantinya, harapan kita. Kemudian juga seperti disampaikan, rumah sakit khusus COVID juga sudah disiapkan. Nah, jadi ini beda dengan kabupaten lain. Makanya ini kebijakan dari pemerintah kabupaten ini luar biasa terkait dengan itu Pak Bupati ya, bahwasanya menyiapkan sudah sarana prasarana untuk masyarakat kita. Walaupun memang harapan kita tidak ada yang menghuni di situ ya kan, betul. Tapi kita sudah mengantisipasi. Kemudian juga terkait dengan nakes juga terus diberikan fasilitas, artinya baik dari sisi peralatannya, kemudian dari sisi kesejahteraannya juga kita tingkatkan demikian. Nah, jadi itu langkah yang utama. Kemudian yang kedua sekali lagi ekonomi. Ekonomi tetap kita laksanakan di 2021 ini harus terkait perekonomian ini harus kita tingkatkan karena kan kita menaik kontraksi tadi. Kontraksi ini sehingga kita sangat berpikir keras pemerintah bagaimana ekonomi tetap hidup walaupun dalam keadaan pandemi ini. Ya, yang pertama tentu tadi bagaimana UMKM ini punya keterampilan bisa berjualan walaupun dalam keadaan pandemi. Itu kita latih mereka untuk bisa jualan online. Kemudian market share-nya kita buat. Jadi ada market share yang kita sudah buat untuk UMKM ini sehingga mereka bisa jualan di market share lokal ini. Harapan kita masyarakat lokal ini bisa membeli di situ. Nah, gitu langkah-langkahnya. Kemudian juga ya tadi pasar-pasar kita perbaiki, revitalisasi sehingga orang melakukan aktivitas ekonomi terus meningkat. Kemudian yang ketiga tentu adalah pertanian. Kenapa? Pertanian ini positif pertumbuhannya. Betul. Pertumbuhannya positif, pertanian dengan luas ini positif. Jadi dari hasil kajian BPS itu memang pertanian kita ini menyokong sekitar 11%. Nah, ini yang kita harapkan ini terus berkembang pertanian ini dalam arti luas, baik dari kita kan terkenal dengan pertanian arti luas adalah petani
karet di sini, ada petani hortikultura, ada petani padi atau beras, kemudian ada peternak di sini. Nah, ini yang terus kita support, kita lakukan pembinaan, kemudian permodalan, kemudian pembantuan bibit, sarana prasarana. Sehingga harapan kita masyarakat petani kita bergairah, kemudian sehingga bergairah melakukan aktivitas itu sehingga mereka kesejahteraannya meningkat. Nah, itu karena 60% penduduk kita rata-rata adalah dari petani tersebut. Nah, jadi itu langkahnya. Kemudian selain itu sektor yang lain juga yang menyokong, juga infrastruktur, juga terus kita lakukan infrastruktur yang mendukung pertanian dan ekonomi tadi. Misalnya pasar dibenahi, kemudian jalan-jalan usaha tani ditingkatkan, ya kan, kemudian jalan-jalan ke kebun juga diperbaiki. Nah, ini yang langkah-langkah terus yang kita lakukan oleh pemerintah. Harapannya ekonomi bergulir, pandemi COVID ini bisa kita atasi sehingga masyarakat kita akan semakin sejahtera. Saya kira itu mungkin di 2021 yang dilakukan. Oke, terima kasih Bapak. Kembali kepada Ibu Heni. Yang telah disampaikan oleh Bapak Nurul Panel ini merupakan upaya pemerintah terhadap pemulihan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Kira-kira menurut Ibu sendiri, apakah tepat sasaran yang sudah terrealisasi? Jadi apa yang sudah direalisasikan pada saat ini itu sudah menurut saya tepat sasaran ya, dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Jadi kita apresiasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini. Nah, terkait mengenai pertumbuhan sumber daya manusianya, karena di Kabupaten Tabalong ini merupakan kabupaten daerah penyangga ibu kota baru, sehingga tidak menutup kemungkinan di krisis pandemi seperti ini kita juga harus fokus untuk mempersiapkan keadaan daerah kita sebagai ibu kota penyangga, sebagai daerah penyangga ibu kota baru. Bagaimana menurut Ibu? Jadi di daerah utara ya, Kecamatan Jaro ya, itu sebagai pintu gerbang ibu kota negara kita ya. Tentu saja dari segi sumber daya itu harus ditingkatkan ya. Selain sumber daya yaitu untuk infrastrukturnya pun juga harus ditingkatkan ya, agar kita siap menjadi gerbang daripada ibu kota negara itu sendiri ya. Jadi sebetulnya banyak upaya yang bisa dilakukan dalam peningkatan sumber daya manusia itu sendiri ya. Kemudian dalam hal peningkatan pendapatan di wilayah utara pun juga mayoritas sektor pertanian itu pun juga bisa ditingkatkan ya, agar kita siap menjadi gerbang daripada ibu kota negara. Oke, baik, terima kasih. Kembali kepada Bapak Ripani. Untuk di tahun 2021 ini, di mana sudah terencanakan perencanaan pembangunan pada tahun ini. Nah, jadi kiranya mungkin lebih banyak anggaran itu terserap untuk penanganan kasus COVID. Nah, bagaimana untuk anggaran-anggaran lain yang di luar dari penanganan COVID ini? Apakah bisa terrealisasi juga di tahun ini? Ya, jadi kita dalam penyusunan penganggaran itu sebenarnya ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Nah, itu terbagi juga, dan ada kewajiban kita untuk pemberian dan atau mandatory. Jadi kewajiban terhadap suatu dinas misalnya dinas pendidikan ini harus 20% kita siapkan dananya. Nah, jadi walaupun kita tetap fokus terhadap pandemi, SKPD itu juga tetap kita lakukan pembagian anggaran yang sesuai dengan undang-undang juga. Misalnya kayak dinas pendidikan 20%, dinas kesehatan 10%, infrastruktur minimal 10% juga kita siapkan. Jadi kita siapkan juga untuk itu. Nah, jadi kita di Bapeda atau tim TAPD sudah menyiapkan pembagian anggaran-anggaran ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati tentunya, kemudian juga terkait dengan urusan-urusan yang sudah dibebankan kepada SKPD masing-masing. Saya kira itu, jadi artinya walaupun kita menangani pandemi ini, seperti yang disampaikan awal tadi, kita tetap mengupayakan bagaimana ekonomi, program-program prioritas yang sudah ditetapkan tetap bisa berjalan. Nah, makanya kembali lagi bahwasanya dalam keadaan kondisi demikian, inovasilah yang harus tetap kita lakukan. Jadi seperti arahan pimpinan Pak Bupati selalu mengupayakan bagaimana
inovasi ini bisa diterapkan di seluruh SKPD. Nah, oleh karena itu kami di Bapeda ada namanya di Litbang itu ada kasih inovasi. Kita sudah menyiapkan lomba inovasi sebenarnya. Jadi kita harapkan nanti dengan membuat lomba inovasi ini SKPD semua memberikan inovasi yang terbaik nantinya yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam rangka kita juga menyikapi pandemi ini. Nah, jadi langkah-langkah itulah yang terus kita lakukan sehingga harapan kita walaupun pandemi, walaupun dananya berkurang, ya kan, walaupun kondisi membatasi kita, tetapi program kemudian kegiatan dengan adanya inovasi, efisiensi, kemudian langkah-langkah yang efektif itu bisa tercapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan baik dari RPJMD, dari Renstra SKPD, kemudian tentunya dari RKPD yang sudah ditetapkan. Jadi itu mungkin langkah-langkahnya, Mas. Terima kasih, Bapak. Jadi tadi sudah disebutkan mengenai upaya pemulihan ekonomi dari pemerintah daerah. Ya. Nah, selain artinya kan kita terfokus kepada persoalan pandemi untuk penganggarannya, untuk kesiapan lain yang tadi sudah kami sebutkan terkait mengenai kesiapan daerah menjelang ibu kota negara baru sebagai daerah penyangga, apakah kira-kira Tabalong ini sudah menerapkan program perencanaan pembangunannya terkait mengenai hal tersebut? Ya, saya kira ini sudah mulai dirintis sebenarnya. Kita tentu tidak ingin ketinggalan juga ya. Betul. Jadi ketinggalan artinya gini, dari kebijakan pemerintah pusat 2024 direncanakan ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur, di mana posisinya ini benar-benar langsung berbatasan dengan kita, khususnya di Kecamatan Jaro tadi, tapi Kabupaten Tabalong ya secara umumnya ini. Nah, kita tidak akan harus cepat mengambil langkah ini. Pak Bupati sudah melakukan langkah-langkah itu. Yang pertama kan kita lihat sekarang kita melakukan pembangunan pasar agribisnis. Ini dalam rangka juga menyikapi kita sebagai daerah penyangga nanti. Jadi kita kalau kita punya pasar agribisnis nantinya tentu kan kalau ibu kota ini perlu banyak pasokan pangan nanti ke sana. Nah, kemudian dari sisi industri, kita sudah menyiapkan kawasan industri. Tidak mungkin ibu kota negara nanti ditaruh industri di sana. Pasti di luar dari ibu kota negara. Nah, kita menyiapkan kawasan-kawasan industri. Nah, khususnya tadi yang terbaru ini ada kawasan industri Seradang. Nah, ini harapan kita nanti bisa menyokong ibu kota baru nanti baik dari sisi manufaktur nanti industri yang nanti dibutuhkan oleh ibu kota negara baru. Nah, jadi itu yang disiapkan oleh pemerintah kita. Kemudian tentu sarana prasarana juga kita siapkan di Kabupaten Tabalong. Bagaimana di kota kita mulai nanti dilakukan pembenahan, kemudian kawasan-kawasannya juga dikembangkan, kawasan pendidikan nanti, kemudian juga jalan-jalan baru dibuat seperti Simpang 4 Islamic Center. Ini dalam rangka menyokong nantinya walaupun untuk program ini di Kabupaten Tabalong, tapi nanti harapannya bisa menyokong terkait dengan adanya ibu kota negara baru. Nah, kemudian pendidikan, tentunya kita harus membekali anak-anak kita, anak-anak didik kita, kemudian juga tenaga kerja kita keterampilan. Nanti keterampilan baik untuk lokal kita, juga nanti untuk pangsa pasar di ibu kota negara baru. Nah, ini yang harus kita baik dari dunia pendidikan, Bu. Jadi ini juga harus kita manfaatkan momentum ini bagaimana menciptakan sumber daya manusia kita yang berkualitas, kemudian juga tenaga-tenaga kita yang handal. Nah, ini yang kita siapkan. Kalau sektor non formal tadi kami dari tenaga kerja non formal kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kita lakukan penambahan keterampilan baik dari Disnaker, kemudian dinas sosial, kemudian bekerjasama dengan lembaga-lembaga di luar dari pemerintahan untuk membina anak-anak Kabupaten Tabalong, diberikan pelatihan sehingga mereka punya kemampuan nanti dan siap nanti kalau memang diperlukan ataupun memang ada pangsa pasar baik dari industri yang kita kembangkan di Kabupaten Tabalong ataupun nanti di ibu kota negara baru. Jadi saya kira itu langkah-langkah yang kita harus lakukan. Jadi pembangunan yang sifatnya berkelanjutan dalam mendukung upaya pemerintah terhadap wacana ibu kota negara baru karena daerah kita merupakan daerah penyangga. Kira-kira kembali kepada Ibu Heni, kira-kira menurut Ibu bagaimana langkah konkret yang bisa digalakan oleh pemerintah daerah terkait mengenai pembangunan kita tahun 2021 ini? Jadi langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah itu sebetulnya sudah ada
di dalam rencana strategi ya, Renstra yang ada di Bapeda. Jadi di situ bagaimana rencana strategi itu bisa diwujudkan ya, dengan melihat pertumbuhan ekonomi kita di masa pandemi ini. Ya itu. Jadi keadaan lingkungan wilayah demografis itu sangat mempengaruhi gitu ya, Bu? Iya betul sekali, keadaan lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai rencana pembangunan sifatnya partisipatif karena harus didukung dengan upaya dari masyarakat wilayah atau daerah masing-masing untuk mengusulkan kebutuhan apa yang kiranya di wilayahnya masing-masing bisa digalakan seperti itu ya, Bu? Iya betul sekali. Oke. Untuk di kabupaten kita sendiri, Pak, Tabalong ini memiliki keanekaragaman yang sangat luas, begitu juga dengan sumber daya alamnya. Nah, kira-kira dalam perencanaan pembangunan untuk terfokus kepada sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam itu apakah memang sudah ada terwacanakan gitu, Pak? Ya, kalau kita memang melihatnya dari sisi rencana pembangunan ada melihat juga memang dari geografi. Khususnya daerah selatan memang arah pembangunan kita ke arah pertanian kan. Nah, kemudian daerah tengah ini sektor jasa, ya kan, kemudian perkantoran, ya, perekonomian, nah, kemudian di utara perkebunan. Memang arahnya ke situ karena memang kondisinya demikian memungkinkan untuk dikembangkan di sana. Nah, terkait dengan tadi IKN juga sebenarnya saya lupa tadi daerah utara itu kita juga mau kembangkan kawasan-kawasan pariwisata di sana. Pariwisata. Jadi kita akan kembangkan kawasan-kawasan pariwisata karena pertama memang potensi alamnya memungkinkan untuk dijadikan kawasan pariwisata di sana. Nah, jadi kita sudah mengidentifikasi karena bagaimanapun multiplier efek dari kawasan wisata ini sangat luas nantinya dan memang karena jarak kita dengan Ibu kota negara ini 200 km nih sebenarnya dekat aja dalam tanda kutip ya. Apalagi nanti mungkin ada kereta api atau nanti mungkin ada bypass jalan tol atau apa. Nah, ini saya kira ini harusnya kita siapkan potensi-potensi ini untuk mengembangkan ekonomi kita akhirnya ke sana. Nah, jadi kita sedang mengidentifikasi juga terkait dengan kawasan wisata, kemudian potensi-potensi tadi. Karena bagaimanapun dengan potensi-potensi yang ada ini, nah tadi dengan adanya kawasan industri yang kita kembangkan nantinya, nah ini akan memasok sumber dayanya. Maksudnya karet mungkin bisa memasok mungkin kawasan industri di situ. Kemudian terkait ya hal-hal lain yang kiranya merupakan sumber daya alam, sumber daya kita di sini yang bisa dipasok ke kawasan industri. Nah, jadi itu yang terus kita identifikasi, terus kita kembangkan, nah, terus kita genjot pertumbuhannya dan rangka untuk mendukung, mensokong baik IKN baru ataupun nanti pengembangan Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Sangat menarik pemirsa perbincangan kita pada hari ini bersama dua orang narasumber kita. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dialog. Masih bersama saya dua orang narasumber kita, kembali kepada Bapak Nuri Pani. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang akan datang, tepatnya pada tahun 2022 hingga berakhirnya masa jabatan pemerintah daerah atau bupati kita yang akan datang, tepatnya pada tahun 2023. Kira-kira di tahun ini apakah sudah ada gambaran Bapak untuk perencanaan pembangunan yang akan datang? Silakan. Ya. Sekali lagi kami sampaikan Mas Renaldi terkait dengan janji-janji ya kan politik Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kan tercantum dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong. Mungkin visi beliau yaitu mewujudkan kabupaten yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri, dijabarkan dalam 3 misi. Misi pertama mewujudkan Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, nah mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sejahtera dan mewujudkan Kabupaten Tabalong yang mandiri. Nah, ini 3 hal ini, 3 misi ini yang kita terus kawal selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun bagaimanapun indikator-indikatornya sudah kita tetapkan dalam RPJMD. RPJMD kita itu sudah ada tahapan-tahapan indikatornya misalnya tahun 2002 berapa, tahun 2003 berapa, udah kita tetapkan. Nah, ini yang kita kawal terus dan inilah yang
menjadi bahan dari Bapeda untuk melakukan evaluasi dan memprogramkan di tahun berikutnya. Jadi buku panduannya sudah lengkap sekali dalam RPJMD itu, Mas Rinaldi. Jadi itulah yang terus kita lakukan untuk memastikan bahwasanya janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati ini bisa terlaksana seperti yang dituangkan dalam RPJMD. Nah, jadi itu mungkin panduannya. Jadi dalam pelaksanaan perencanaan pada tahun 2022 yang akan datang, harapan kita semoga masa pandemi ini sudah berakhir, sehingga artinya pada tahun tersebut kiranya perencanaan pembangunan ini bisa terrealisasi secara maksimal, agar visi misi pemerintah daerah itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira menurut Ibu sendiri, bagaimana melihat kondisi peluang yang akan datang itu, seperti apa Ibu? Jadi melihat kondisi peluang yang akan datang, meskipun ya sepertinya kita belum bisa melihat apakah pandemi ini selesai atau belumnya di masa mendatang ya, itu tetap harus kita melihat pada aspek peningkatan sumber daya manusia ya, dalam aspek peningkatan baik itu dari skillnya ya, agar bisa istilahnya menghadapi tantangan-tantangan yang akan yang berada pada tahun 2022 nanti. Nah, terkait mengenai wacana-wacana strategis apa kira-kira yang bisa Ibu kira-kira arahkan untuk yang di tahun 2022 akan datang? Kalau mengenai wacana strategis itu kembali kita tetap menggait ya, kalau bisa menggait para private sector untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ya, karena bagaimanapun juga private sector yang berada di wilayah kita dia mempunyai tanggung jawab moral untuk membangun daerah ini. Jadi benar sekali bahwasanya yang berkepentingan terhadap Kabupaten Tabalong ini bukan hanya kita yang ada di daerah, melainkan pihak dari swasta juga ya Bu. Artinya tanggung jawab sosial mereka itu sendiri sangat membantu dan sangat dibutuhkan untuk daerah, seperti ya Bu? Iya, betul sekali. Artinya jangan hanya mereka berada di sini menguruk keuntungan dari daerah, tapi tidak membangun daerah ini sendiri, seperti itu. Ya. Baik, kembali kepada Bapak, kira-kira tadi sudah disampaikan oleh Ibu terkait mengenai pihak ketiga atau pihak swasta. Selama ini apakah ada kontribusi mereka terlibat mengenai pembangunan kita di Kabupaten Tabalong ini? Ya, terima kasih Mas Naldi. Jadi memang kita bersyukur ya, memang dengan adanya dunia usaha dan industri ini di Kabupaten Tabalong. Alhamdulillah kita di Kabupaten Tabalong ini setiap tahunnya mendapat bantuan dana CSR. Nah, jadi dana CSR ini alhamdulillah sangat bermanfaat terhadap kegiatan-kegiatan yang belum tercover dalam APBD kita. Nah, kita mempunyai tim koordinasi tim CSR ini di Ketua Pasekda. Nah, kita sebagai sekretaris terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi program-program baik yang ada di BPD ataupun yang diharapkan oleh dunia usaha ini terkait dengan kegiatan mereka. Nah, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Nah, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dibantu ya. Artinya ini bantuan langsung dari dunia usaha kepada kita dengan adanya CSR ini. Saya contohkan misalnya bantuan terhadap pengadaan mobil gratis untuk pelajar. Ini salah satu langkah-langkah yang konkret dari dunia usaha membantu kita dalam rangka program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kita bersyukur. Artinya dana CSR ini dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi keselarasan dengan program kita. Nah, jadi kita sangat terbantu seperti juga yang disampaikan Ibu tadi. Ini dunia usaha sangat harus banyak mengambil peran terkait dengan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, tentu harapan kita semakin banyak nanti dunia usaha yang hadir di Kabupaten Tabalong. Makanya oleh karena itu kita mengupayakan pemerintah Kabupaten Tabalong dengan caranya adalah memudahkan perizinan sebenarnya. Pak Bupati sudah membuat mall pelayanan publik ya. Jadi ini memudahkan sebenarnya dunia usaha untuk melakukan perizinan. Kemudian juga kita membuat RDTR kawasan Saradang, industri Saradang. Itu juga memudahkan sebenarnya
para pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal ataupun melakukan investasi di Kabupaten Tabalong. Nah, itu langkah-langkah yang terus kita lakukan oleh pemerintah dengan harapan akan bertambah pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tabalong sehingga nanti membawa dampak atau impact multiplier effect-nya ini sangat banyak nanti untuk Kabupaten Tabalong. Nah, tentunya betul pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja kita terserap, ya kan. Kemudian sektor pendidikan juga akan semakin bersemangat untuk melakukan itu sehingga harapan kita kesejahteraan masyarakat tentu tujuannya akhirnya kan kesejahteraan masyarakat ini akan meningkat di Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Jadi dalam keadaan demografis Kabupaten Tabalong kita sendiri, upaya pemerintah daerah untuk membuka investor-investor dari luar untuk bergabung kepada Kabupaten Tabalong ini bagaimana Pak peluangnya? Saya kira sebenarnya kalau melihat sisi geografi kita ya, posisi strategis kita di lintasan provinsi, 2 provinsi ya, Provinsi Kaltim, Kalteng dan Kalsel, 3 provinsi langsung. Saya kira ini sangat strategis kalau dari sisi potensi yang ada ya. Jadi saya kira ini tentu mengundang banyak keinginan para investor untuk hadir di tempat kita sebenarnya. Saya kira kita bisa melihatlah perkembangan kita dibanding kabupaten yang lain ya dalam sisi investasi ya. Saya kira seandainya tidak ada pandemi ini, saya kira mungkin banyaklah istilahnya izin-izin yang terkait dengan investasi. Ada perhotelan yang ingin masuk ke sini, kemudian hiburan juga, kemudian juga sarana-sarana lain yang saya kira ini merupakan suatu potret bahwasanya daerah kita merupakan sasaran dari para investor sebenarnya. Jadi itu saya kira ini sangat mendukung sekali karena kita berada di lintasan, kemudian karena kita dekat sekali dengan ibu kota. Itu saya kira. Jadi kembali kepada Ibu Heni, menurut Ibu bagaimana perspektifnya peluang yang ada di Kabupaten Tabalong ini terhadap investor dari luar, investor baru untuk masuk dan bergabung di Tabalong? Baik, dari perspektif saya seperti yang sudah dikatakan tadi Pak Norifani, Tabalong ini kan merupakan poros ya. Merupakan poros sehingga banyak sekali peluang-peluang dari para investor yang bisa ditanamkan di wilayah Tabalong ini ya, mungkin tadi seperti sarana hiburan ya, karena kita akan dekat sekali dengan ibu kota negara ya, tentu orang akan mencari daerah atau wilayah terdekat ya untuk mencari hiburan itu sendiri. Kemudian di sektor perhotelan ya, tentu saja kan selain mencari hiburan orang pasti akan mencari penginapan. Nah, itu kan saling berhubungan. Kemudian juga sektor perdagangan, makanan-makanan cepat saji kan seperti yang ada sekarang seperti KFC, itu kan merupakan investor baru di wilayah Tabalong ini, yang artinya ketika mereka melihat wilayah Tabalong sekelas KFC saja mereka berani invest di Tabalong ini, berarti mereka sudah melihat Tabalong ini bagus ekonominya, peluangnya. Itu menurut saya. Jadi lebih kepada peluang-peluang yang sudah disebutkan Ibu tadi, ternyata lebih banyak ya Bu di Tabalong ini masih peluang-peluang yang belum terjamah gitu kan bagi investor-investor. Iya, masih banyak. Iya. Oke, pemirsa, selanjutnya kita akan break sejenak dan akan dilanjutkan lagi kepada penyampaian akhir pandangan dari pemerintah daerah terkait mengenai pembangunan yang akan datang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dialog dan masih bersama 2 orang narasumber kita. Ini mungkin season terakhir Bapak, Ibu. Jadi dari awal tadi sudah Bapak Ibu sudah sampaikan juga mengenai perencanaan pembangunan yang sifatnya partisipatif dalam integritas untuk ekonomi berkelanjutan, yang mana ini merupakan sinkronisasi antara pembangunan di tingkat nasional yang memang sudah digalakan oleh pemerintah daerah dalam keadaan masa pandemi ini. Jadi kiranya tadi sudah juga dipaparkan mengenai peluang-peluang dalam rangka pemulihan ekonomi,
adanya peluang-peluang investor yang bisa kita rangkul, melirik artinya akan bergabung di Kabupaten Tabalong ini dalam pembangunan daerah. Kira-kira apa saja Pak untuk yang ke depan yang bisa kita harapkan atau yang bisa kita kerjakan untuk Tabalong ini? Jadi begini, harapan kita memang sebenarnya tadi ya, dengan adanya pandemi tadi, sebenarnya harapan kita bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi kita ini menjadi positif. Nah, itu harapan kita, harapan RPJMD. Tentunya memang tujuan akhir kita dari visi misi RPJMD itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, itu disokong dari yang pertama tentu adalah pertumbuhan ekonomi kita. Nah, harapan kita pertumbuhan ekonomi nanti tidak lagi negatif. Nah, ini kembali positif. Harapan kita di 2024 itu mencapai 4% target kita. Kemudian juga tingkat kemiskinan. Kita pengen tingkat kemiskinan kita nanti akan mengalami penurunan. Jadi ini kita terus berupaya bagaimana kita memberikan keterampilan kepada masyarakat kita, kemudian berikan permodalan, kemudian memberikan program-program yang langsung terkait dengan pengentasan kemiskinan. Harapannya nanti penduduk miskin kita berkurang. Kemudian yang tentu indikator IPM tadi yang sampaikan Ibu, indeks pembangunan manusia ini akan terus meningkat. Sekarang posisinya di 72 ya. Kita harapan kita nanti di 2024 75%. Jadi harapan-harapan itu yang terus kita genjot dengan dilakukan oleh para kepala-kepala SKPD. Nah, jadi itu yang terus kita tingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran. Nah, kita ingin tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong ini makin menurun. Ya, jadi banyak keterampilan kita latih juga para lulusan-lulusan SMA, kemudian juga tenaga kerja yang siap kerja ini kita juga beri keterampilan up to date. Nah, harapan kita nanti bisa diserap oleh pangsa pasar. Nah, itu langkah-langkah yang kita harapkan nantinya di 2024 ataupun akhir masa jabatan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, supaya indikator-indikator kita itu semuanya mengalami tren positif, saya kira itu. Ya, Ibu, dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong ini untuk jangka visi misi Bupati jangka 5 tahun yang akan datang, kira-kira evaluasinya apa menurut Ibu? Saran dan masukannya? Iya, saran dan masukan yang kami berikan kurang lebih sama ya apa yang sudah disampaikan Pak Norifani ya. Kami mengharapkan adanya peningkatan di 3 misi yang beliau janjikan ya. Yang pertama di situ ada misi tentang Kabupaten Tabalong yang agamis ya. Di situ kami harapkan bahwa kasus angka kriminalitas itu menurun ya, dan penyelesaian konflik SARA pun menurun ya. Sebagaimana yang sudah kita lihat, penyelesaian konflik SARA itu bisa ditengahi dengan pertemuan ya antara yang mempunyai konflik, bisa dibicarakan bersama. Nah, kemudian dilakukan mediasi. Kemudian dari misi yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini pun harapan kita untuk sasaran angka harapan hidup itu meningkat, kemudian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pun meningkat ya, karena kita melihat sendiri dari segi pendidikan untuk di Tabalong ini sudah tercukupi karena pendidikan tinggi pun ada di Tabalong ini. Jadi itu bisa membuat tingkat harapan sekolah itu meningkat ya, melihat daripada sarana pendidikan yang sudah ada di Kabupaten Tabalong ya. Kemudian menurunnya angka kemiskinan ya, mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan dalam hal menurunkan angka kemiskinan seperti tadi kita memberdayakan atau memberikan pelatihan kepada masyarakat itu bisa menurunkan angka kemiskinan sehingga mereka lebih berdaya walaupun di masa pandemi COVID ini ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya ya. Jadi sumber daya di Kabupaten Tabalong ini sangat kaya ya. Jadi dengan sumber daya yang ada, kita harapkan di sini Tabalong bisa lebih mandiri ya.
sebagaimana kita juga akan menjadi penyangga ibu kota negara. Ya, jadi sumber daya yang ada itu dioptimalkan. Ya, itu Oke. saja. Oke. Mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi terkait dengan harapan kita tentu dengan disusunnya sudah RPJMD ini jangka menengah daerah Kabupaten Tabalong selama 5 tahun, tentunya harapan rencana sudah ditetapkan, tentunya tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat dan juga dari dunia usaha. Nah, oleh karena itu perlu sinergitas dari semua aspek ya, dari semua pemangku kepentingan, stakeholder, dengan harapan rencana-rencana yang sudah ditetapkan ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik dengan dukungan dari semua pihak stakeholder, yaitu masyarakat, dunia usaha, dan tentu pemerintah sendiri selaku pelaksananya. Saya kira itu mungkin dari kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan kesempatannya berhadir dalam acara dialog kita pada hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan informasi kepada masyarakat kita di Kabupaten Tabalong ini. Pemirsa, demikian dialog kita pada hari ini. Saya Renaldi bersama kru TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.